Kabar Muhammad Abu Jihad. Oh, subhanallah. Muhammad Muhammad Sidik. Siapa? Mutiara. Irul Anwar. Irul Anwar. Irul Anwar. Khairul Anwar ya? Oke. Khairuddin Hamzah. Khairuddin Hamzah. Faruk. Pakai Muhammad nggak Faruknya? Enggak ya. Masih apa? Nggak. Cepi. Siapa nama? Adek. Oke. Pesan masyarakat itu kan teman-teman pang itu buat onar, gimana menurut anda tanggapan orang-orang seperti itu? Karena masyarakat masih memandang kita sebelah mata dengan adanya kita penampilan seperti ini. Orang-orang yang di jalan, yang cari makan di jalan, yang ngemis, yang ngamen, mereka kan punya hak untuk bertahan hidup gitu, buat cari suap nasi, buat makan. Tapi kenapa pemerintah tuh nilainya orang-orang yang di jalan itu mereka tuh katanya mengganggu ketertiban, katanya gitulah pokoknya, nggak merusak pemandangan segala macam. Terus kalau emang pemerintah mau kita orang nggak turun ke jalan, nggak mau cari makan di jalan, kenapa nggak disejahterain gitu hidupnya? Terus kemudian apa kegiatan teman-teman itu di kesehariannya itu apa? Kegiatan teman-teman sih paling ngumpul-ngumpul bareng, berkarya, berseni, tato atau segala macam. Ke masjid juga ya kadang-kadang kalau lagi inget ya kan lu. Gila kan? Iya kan? Iya. Oke loh. Iyalah. Iya bad religion oke. Iya. Sedikit lah. Tapi inget tetap. Kenapa? Karena ya sebelum ngepang juga udah jadi muslim ya kan. Tadi urusan sholat, urusan kita sama Allah lah, gimana selama ini? Sidik dengan teman-teman. Mungkin kalau masalah kayak gitu masih proses ya. Mungkin kalau anak-anak yang selama ini di jalan karena nggak layak pakaiannya apa gimana ya, dari situ ya belum bisa lah ngejalanin yang kayak gitu. Kadang-kadang dari hati juga ya ada gitu, namanya panggilan buat apa sih, buat kayak gitu. Di pas ini juga nggak ada aturan buat lu tuh harus mabuk, lu tuh harus gini. Ya kalau mau bisa ngejalanin sholat, kenapa enggak gitu? Kalau emang ada pakaian yang layak. Yang penting intinya kami ini semua seragam yang kami pakai nih ini sebuah simbol perlawanan gitu buat pemerintah. Banyak kok orang-orang yang rapi tapi mereka lebih jahat ya kan, lebih bejat gitu. Jadi masyarakat nilainya yang kayak gini-gini, tatoan segala macam dilihatnya buruk. Wah ini berandalan, ugal-ugalan segala macam, tapi belum tentu ya kan hatinya kayak gitu. Sebenarnya ya kita ini sebenarnya sama manusia-manusia yang lainnya gitu. Cuma cara hidupnya aja yang beda gitu. Kalau Hasan sendiri ke depan yang diinginkan seperti apa? Saya udah berkeluarga. Oh, gitunya mana? 1 Ini tahun istri 3 bulan. saya. Ini istrinya ya? Ini istrinya. Coba ayo pindah ke sini deh. Lu kan mualaf. Masuk Islam kan karena ayah. Yang ngomong sama Pak Hajinya. Gimana diajarin ngaji sama suami? Iya, sering diajarin ngaji kalau lagi di rumah. Terus anak sama siapa nih? Anak sama orang tua setiap minggu ngasih uang buat disusu. Itu nggak pernah putus om, karena anak kan nggak bisa ngerti kalau susunya habis, nggak bisa nahan lapar. Anak kan. Tapi kalau tadi masalah anti kemapanan, menurut saya salah. Kalau dibilang anti kemapanan, soalnya kenapa? Kita butuh mapan. Kalau kita kayak gini terus, kapan kita bisa mapan? Kalau mapan, iya bisa maju maksudnya gitu. Kalau dibilang anti kemapanan itu salah. Soalnya kalau kita bilang anti kemapanan berarti kita munafik. Karena manusia pasti butuh kemapanan. Kalau kita mau gini terus, kapan kita mau maju? Ya standar tapi nggak korupsi gitu kan? Enggak, ya kalau itu mah orang-orang korupsi mah makan duit haram. Coba Hasan bunyi deh beberapa ayat saja yang dekat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kadang buat tidur doang. Jadi biar tidurnya nyenyak, gak diganggu sama nyamuk. Nyamuk kan kalau udah kena itu jadi dia hilang. Saya bisa baca kursi, bisa baca apa? Coba kalau ayat kursi apa? Kan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tauduhu sinatu wala naum lahum ma fis samawati wa ma fil ard
Man zalazi yasfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wa ma fil ard wa la yaudu bihifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Ganti saya Itu juga diajarin sama dia, Om. gantian baca Om, Pak Haji Oh, ini. Pak Haji, salah ya. Enggak apa-apa, Om. Baca Enggak Al-Quran. apa-apa. Hasan pernah di pesantren ya? Pernah, Pak. Jadi sebelum bapak saya almarhum, jadi kamu lulus SMP pesantren dulu biar bisa ngaji, biar punya bekal buat di akhirat nanti, kata bapak. Kemudian namanya pesantren biasanya kan sholatnya terjaga Iya, gitu ya. ngerti. Gimana itu? Kadang kalau waktu di rumah sholat mah sholat, kadang orang juga ngucapnya gimana, wah orang ini tatoan kok sholat. Emang sholat karena tato? Bukan, yang penting niat. Ya, sholat itu dan niat, tapi syarat sholat, rukun Iya, sholat kan harus rukun sholat. dipenuhi gitu. Betul. Iya. Itu siapa? Ninung. Gimana kok ceritanya kok Ninung, tertarik beberapa. sama Hasan terus menjadi mu'alaf, gimana ceritanya? Ya nurutlah sama suami lah istilahnya. Menjak nikah sama dia jadi bisa sholat, jadi bisa ngaji, jadi ngerti lah istilahnya gitu. Walaupun emang jarang-jarang, jujur aja emang jarang-jarang dilaksanain, tapi alhamdulillah udah bisa. Ini istri Hasan. Ya. Boleh nggak temannya nyiumin? Gak boleh lah, Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? haram. Islam membuat aturan seperti itu agar hidup itu terjaga. Ternyata bebas itu bukan berarti semau-maunya. Ada aturannya kan? Jadi minum sekedar aja biar otak nggak terlalu ini aja Pak, kram. Biar nggak penat-penat tamat otak. Bukan pemabuk, minum aja. Iya, iya. Ya itu tadi, sisi lain kan Allah punya maunya Allah, hambanya itu kalau minum silahkan minum apa saja, tapi yang ini jangan gitu ya. Nggak usah sampai mabuk juga tetap jangan gitu. Gimana menurut sampean gitu? Udah gimana ya, udah alkoholik kalau saya Pak. Kadang kita mabok, tapi kadang kita sholat juga. Kadang-kadang kita ingat yang di atas kita pas sholat. Gue nih Islam, gue percaya gitu sama Tuhan gue. Tuhan gue itu Allah gitu. Tapi mungkin buat ngejalanin yang kayak sholat 5 waktu, kayak yang puasa yang bener kayak gitu-gitu, mungkin sekarang ini Cuma di otak. masih belum bisa ngejalanin itu. Tapi cuma bisa ngeyakinin gitu kalau Tuhan gue itu Allah gitu. Harapannya sih ya nanti dalam keadaan mati itu dalam keadaan baik gitu. Nanti ujungnya husnul khotimah lah ya.